Taib, melanjutkan insyaallah taala jadwal rutin ya untuk kajian di hari Senin malam Selasa insyaallah taala ya. Kita punya jadwal kajian rutin, jadi antum harus tahu itu baik-baik. Antum harus ngerti bahwa itu kegiatan malam Sabtu dan malam Selasa. Apa yang harus dilakukan? Pertama, siapkan niat. Siapkan apa? Niat, ikhlaskan niat berangkat dari kamar, kita sholat di masjid lillahi ta'ala. Kemudian kita duduk menyimak ya kajian. Siapapun yang berbicara di depan, siapapun yang menyampaikan ilmu di depan, maka antum simak baik-baik sebagai bagian dari adab kita kepada ilmu. Ya, nggak ada yang ngobrol, ya, nggak ada yang cerita sendiri-sendiri, tapi semuanya menyimak dengan baik. Kenapa? Karena ketika kita semua sedang duduk di masjid, kita semua sedang belajar, ya. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sebuah kaum duduk di masjid, ya tadarusuna, ya bainahum, belajar, maka nazarat alaihimur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Maka akan turun malaikat, turun naungan dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan puji semuanya di hadapan makhluknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika antum duduk di majlis, ya, ketika kita sedang di majlis ilmu, di antara kita ini ada malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk ngapain? Untuk mencatat nama-nama, ya kan? Kalau OSPI tugasnya mencatat mukhalif nih yang ribut-ribut, tapi malaikat akan mencatat nama-nama antum semuanya yang duduk belajar menyimak niatnya lillahi ta'ala. Apa bukti bahwa kita duduknya nyimaknya lillahi ta'ala? Pertama, fokus. Ya, pertama apa? Fokus mendengarkan apa yang disampaikan. Enggak ngobrol, capek. Capek enggak? Capek pasti. Pasti apa? Capek. Karena huffatil jannatu bil makarih, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk masuk surga itu kita akan melakukan sesuatu yang melelahkan. Untuk masuk surga itu kita akan melakukan sesuatu yang enggak kita suka. Termasuk duduk di sini. Enakan juga ngobrol di luar, bener apa enggak? Ya cerita yang mungkin sudah berulang-ulang kali antum ngobrolin sama teman-teman antum. Ya, cerita nggak tahu kemana. Maka tentu duduk hadir di masjid diem, yang biasanya bicara lari-lari, adalah sesuatu yang berat. Karena berat, maka pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Laulal masyaqqata lasadan nasu kulluhum faljudu yufkiru wal ikdamu qattalu. Dalam sebuah syair dikatakan, kalau bukan karena kesulitan, semua orang ini akan menjadi raja. Kalau bukan karena kesulitan, semua orang ini akan menjadi juara satu. Kalau bukan karena susah, semua orang bakal jadi orang yang sukses. Ya, bisa dipahami semuanya. Yang namanya belajar, beribadah pasti susah. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mulai kita bangun pagi, dari mulai kita, ya, setelah bangun, persiapan awal hari kita sampai kita tidur lagi, kita selalu berdoa, meminta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tanda tadi orang yang belajar niat adalah fokus menyimak. Yang kedua, ya, tanda orang yang belajar juga adalah apa? Memperhatikan dan mencatat apa yang disampaikan. Anda lihat ini levelnya Imam Syafi'i semua di sini. Kenapa? Karena begitu dengar langsung hafal, masya Allah. Tandanya apa? Tandanya yang bawa buku cuma bisa dihitung dengan jari. Ya, yang bawa buku juga bukunya macam-macam gitu kan. Ada yang mungkin bawa buku bukan buku untuk nulis. Ya, ada yang bawa buku buat nulis, tapi yang ditulis bukan isi yang disampaikan, tapi curhatan, sumpek nih gitu kan.
sambil sama sebelahnya, lu habis ini ngapain, kirim sebelahnya, dibalas sama sebelahnya, gua habis ini mau ke food court, pinjem duit dong, kayak gitu kan. Paham ya? Siapa yang bawa buku? Coba angkat tangan. Buku tulis khusus buat kajian, ada nggak? Ada nggak? Antum? Siapa nama antum? Rizal. Nah, coba sini, lihat bukunya. Nah, ini contoh nih orang yang benar-benar niat belajar. Tuh, lihat, dicatat semuanya, masya Allah. Tanda dia belajar buat antum. Nah, iya kan? Bukan buku kajian, ya. Dia nyediakan satu, siapa namanya tadi lupa? Rizal ya. Dia beli buku satu khusus buat mencatat kajian-kajiannya, ya. Dia beli buku satu khusus untuk nulis apa yang disampaikan di masjid, ya. Ada Ustadz Arisnya, udah ngomong. Baik, tafadhol. Nggak usah teriak, keluar biasa bisa kan? Nggak usah kayak di hutan gitu. Tuh, emang kalian ini harus didoain biar dapat hidayah. Nggak usah teriak-teriak, bisa kan? Keluar santai. Taib. Ya, kita doakan semoga lancar ujiannya, semoga berkah ilmunya yang jelas. Taib. Nah, ya tolong dirapikan lagi duduknya, ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti di kesempatan-kesempatan yang lain jangan kalah sama akhuna Rizal nih ya. Insya Allah calon orang sukses nih, insya Allah. Ya, buktinya apa? Dia lebih unggul di antara ratusan antum yang lain yang nggak punya buku khusus, tapi dia punya buku khusus, berusaha, ya, dia sisihkan satu buku untuk mencatat faidah-faidah, ya, yang mungkin, ya, yang mungkin nanti manfaatnya bisa jadi di waktu yang akan datang. Di waktu yang akan datang akan dapat manfaat. Karena apa? Tulis di situ. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu ibarat buruan. Ibarat apa? Tentang buruan. Siapa yang pernah berburu? Nggak ada, anak yakin. Ya, berburu online ada juga. Iya kan? Dan setiap berburu itu namanya hewan buruan pasti harus diikat. Kalau nggak diikat apa? Kabur. Wal kitabatu qaiduhu. Dan tulisan itulah untuk mengikat ilmu. Ya, qayyid. Ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat, biar apa? Nggak kabur. Baik. Ikhwani azzani Allah wa iyyakum jami'an ayyuhat tullab. Insyaallah taala mulai dari hari ini dan di kesempatan yang akan datang di hari Senin, ya insyaallah kita akan bareng-bareng mempelajari sebuah buku, sebuah kitab yang sangat istimewa yang dikarang oleh seorang ulama yang juga istimewa, dengan tujuan tentu kita pertama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berharap juga dengan kita belajar ini kita punya ilmu yang bisa kita amalkan dan kita sebarkan kepada orang-orang yang di sekitar kita insyaallah taala. Ya, buku kita yang akan kita bahas adalah bernama kitab Ad-Da wad Dawa. Ya, kitab Ad-Da wad Dawa. Apa artinya Ad-Da? Penyakit. Ad-Dawa artinya apa? Obat. Ya, jangan berpikir bahwa buku ini buku buat dokter, bukan. Ya, karena di sini kita tidak akan membahas ilmu kedokteran. Ya, buku ini atau kitab ini dikarang oleh seorang ulama
ya, bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Siapa yang tahu Ibnu Qayyim? Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau adalah salah satu murid yang paling terkenal. Beliau punya guru yang juga seorang ulama besar. Gurunya adalah bernama Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Usia mereka berdua selisihnya adalah sekitar 30 tahun. Ibnu Taimiyah dilahirkan, ya, kalau mau sumo nanti di luar ya, habis kajian boleh, nggak apa-apa ya. Mau panco boleh, nggak apa-apa ya, tapi tanggung sendiri, gitu kan? Paham ya? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dilahirkan di tahun 691 Hijriyah. Ya, Ibnu Qayyim dilahirkan di tahun 691 Hijriyah di bulan Safar. Ya, dilahirkan di sebuah daerah ya dekat dengan kota Damaskus atau Dimashq. Bil Arabiyah yusamma Dimashq. Ya, Dimashq. Di mana Damaskus atau Dimashq sekarang? Ibu kota dari apa? Suriah. Yang dulunya adalah sebuah daerah dengan nama apa? Dikenal dengan nama apa? Syam. Kalau antum belajar sirah nabawiyah, belajar sejarah Islam, dulu ada sebuah daerah namanya Syam. Ya, Syam itu kalau dari Mekah, dari Madinah ya, karena Mekah itu posisinya di selatan. Dia lebih dekat ke Madinah daripada ke Mekah. Dari Madinah itu sekitar kalau perjalanan darat 24 jam, sekitar 1500 km udah masuk daerah namanya apa? Syam. Yang sekarang terbagi menjadi berapa negara? 4 negara apa aja? Suriah, Filistin, Urdun atau Yordan, Lubnan atau apa namanya? Lebanon. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah lahir di Dimashq, Damaskus, 691 Hijriyah. Beda 30 tahun dengan gurunya yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang lahir di tahun 661 Hijriyah. Tapi Ibnu Taimiyah bukan dari Damaskus, bukan dari Dimashq, tapi dari sebuah kampung namanya Harran. Harran itu sekarang dia perbatasan antara Suriah dan Turki. Ya, Suriah itu berbatasan langsung sama Turki. Setengahnya itu Harran ini sekarang masuk, ada yang masuk ke Turki, ada yang masuk ke Suriah. Lalu beliau hijrah ke Damaskus, di situ beliau belajar dan seterusnya menjadi seorang ulama besar. Adapun Ibnu Taimiyah dari lahir beliau orang Syam asli, orang Suriah, orang Damaskus asli, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu namanya bukan. Siapa nama aslinya? Nama asli beliau adalah Muhammad Ibnu Abi Bakar Ibn Ayyub. Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Ayyub. Kenapa disebut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Ya, Qayyim itu artinya penjaga atau pengurus. Nah, kalau mau karate ntar di luar, ya boleh. Kalau mau sekarang ntar tuh kita tonton bareng-bareng di depan, setuju nggak? Ya, paham? Ya, sekarang waktunya ngaji belajar. Ya kan udah Imam Syafi'i ini nggak bawa buku nih, nah, ntar dites. Ya. Paham ya? Jadi hari Senin berikutnya atau Jumat berikutnya bawa buku semuanya. Meskipun yang antum tulis cuma 2 kalimat, meskipun yang tulis cuma berapa? 2 kalimat, tapi insya Allah itu akan bermanfaat daripada
Ngaji kuping namanya. Ngaji modal kuping. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Iya kalau masuk, kalau enggak belum masuk udah keluar lagi. Iya kan? Paham? Baik. Kenapa namanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Ya, Qayyim itu artinya pengurus. Al-Jauziyah adalah nama sekolah. Ya, nama sekolah yang namanya Madrasah Al-Jauziyah. Ya, Madrasah Al-Jauziyah yang didirikan oleh Imam Ibnul Jauzi. Bapaknya Ibnu Qayyim bernama siapa tadi bapaknya namanya? Namanya siapa tadi? Abu Bakar. Ibnu Qayyim namanya siapa? Muhammad. Bapaknya Abu Bakar ini adalah pengurus sekolah itu. Makanya disebut Qayyim Madrasah Al-Jauziyah. Karena dia anaknya disebut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya. Bapaknya adalah pengurus sekolah. Jadi beliau ini hidup di lingkungan yang penuh dengan apa? Ilmu. Seperti antum nih insya Allah hidup di lingkungan yang penuh dengan apa? Ilmu. Mulai dari bangun pagi, sekolah, ke masjid semuanya berurusan dengan apa? Ilmu, gitu kan? Nah, beliau rahimahullahu taala ya adalah seorang ulama besar. Ibnu Qayyim tadi murid ya dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya seorang ulama besar. Bedanya Ibnu Taimiyah itu sampai wafatnya beliau tidak sempat nikah. Nggak sempat apa? Nikah. Kenapa? Karena sibuk dengan thalabul ilmi. Sibuk dengan apa? Belajar. Ya, sibuk dengan belajar. Kalau Ibnu Qayyim sempat menikah dan punya anak, dan anak beliau pun menjadi salah satu murid dari bapaknya sendiri. Murid dari apa? Bapaknya sendiri. Banyak ya guru-gurunya Ibnu Qayyim, diantaranya Ibnu Taimiyah. Beliau juga punya murid yang juga para ulama besar. Di antaranya adalah Al-Hafidh Ibnu Katsir. Siapa Ibnu Katsir? Namanya Ismail Ibn Katsir rahimahullahu taala. Ya. Kalau dengar nama Ibnu Katsir, maka ilmu apa yang terkenal beliau? Ilmu tafsir. Ilmu apa? Tafsir, yang beliau punya kitab dalam tafsir namanya Tafsir Al-Quran Al-Azim. Tafsir Al-Quran Al-Azim, ya, atau dikenal juga dengan Tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya. Ayuhat tullab, ya, santri-santri yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim adalah seorang ulama yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kalau kita sebagai seorang muslim membaca buku karangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, maka itu sudah cukup akan melahirkan antum ini sebagai seorang ulama. Tapi jangan baca yang terjemahan. Jangan baca yang terjemahan. Baca yang aslinya, yang bahasa Arab. Syaratnya bisa dulu bahasa Arab. Ya kan? Kita alhamdulillah buku pelajaran antum bahasa Arab enggak? Bahasa Arab bukan? Ya, mau pelajarannya tafsir, hadis, fikih semuanya bahasa Arab. Tapi kok suruh ngomong bahasa Arab masih malu-malu, nggak mau, nggak bisa. Padahal semua bukunya buku bahasa Arab. Ustadz, yang ngarang kan imam orang Arab. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari punya kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih paling benar dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Imam Bukhari orang Arab? Bukan. Dari sebuah tempat namanya Bukhara. Namanya apa? Bukhara. Di mana Bukhara? Kalau sekarang di sebuah negara namanya apa? Uzbekistan. Bukan orang Arab, tapi karena kesungguhan beliau
Karena rahmat pertolongan Allah dan karena kesungguhan beliau, Allah jadikan namanya harum di semua umat Islam, gak peduli dia orang Arab atau bukan. Tapi karena perjuangan beliau disebut namanya. Imam Muslim, ya kan? Kita sering paling hadis tuh paling sering Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sama, Imam Muslim juga bukan orang Arab. Nah itu peci kalau nggak mau disumbangin ke yang mau, jangan dilempar-lempar. Tuh jangan dilempar lagi, kasih ke orangnya. Antum bisa punya peci, alhamdulillah. Ya, orang di luar sana, ya dapat baju nggak robek aja bersyukur. Ya nggak, di Aceh tuh yang berapa bulan yang lalu kena musibah, sampai sekarang belum pulih semuanya. Kita bersyukur. Ya punya barang walaupun cuma peci, murah Ustaz. Ya murah bagi antum, bagi yang lain belum tentu. Makanya kita bersyukur. Bersyukur dipakai pecinya. Udah masa dorong-dorong, cukup ya. Nah, kan? Gitu pokoknya ada yang ribut dikit ketahuan. Taib ya. Al-Imam Muslim ya, An-Naisaburi dari Naisabur. Naisabur itu di mana? Naisabur di mana? Daerah dekat Afghanistan, dekat Iran situ, bukan orang Arab. Makanya jangan kita berputus asa. Jangan kita menyerah. Ustaz, anak-anak kecil di Arab udah jago bahasa Arabnya. Ya karena lingkungannya bahasa Arab semua. Makanya kita berusaha dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa judul kitabnya tadi, masih ingat? Apa? Ada wadawa. Kitab ini dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala sebagai jawaban dari orang yang tanya. Ada orang tanya ke Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya, ada orang mendatangi Ibnu Qayyim dan memberikan sebuah pertanyaan. Orang ini diuji oleh Allah. Ya, orang ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ujian. Dengan apa? Sebuah ujian. Dan dijawablah oleh Ibnu Qayyim, meskipun satu pertanyaan jawabannya bisa jadi satu buku. Inilah seorang ulama, seorang guru, ya, yang ketika ada seorang syekh, yang ketika ada orang yang tanya, beliau jawab dengan sungguh-sungguh melahirkan sebuah buku. Ya itu kita harus contoh beliau ya. Makanya buku ini juga dikenal dengan nama Al-Jawabul Kafi. Al-Jawab Al-Kafi liman sa'ala 'anid dawa'is syafi. Al-Jawabul Kafi. Mana kafi? Cukup, jawaban yang cukup buat siapa? Liman sa'ala, buat orang yang bertanya tentang jawab asy-syafi, jawaban yang menyembuhkan. Karena tadi orang yang bertanya kepada Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sedang membutuhkan sebuah obat. Obat untuk apa? Untuk penyakit gangguan yang sedang dia derita. Gangguan apa yang sedang merasuki pikiran, menghantui pikiran murid atau orang yang bertanya kepada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Ya. Pertanyaannya berisi, ya, yaqul as-sa'il bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma taqulu sadatul ulama a'immatud din radhiyallahu anhum ajma'in fi rajulin ubtuliya bibilyah wa alima annaha in istamarrat bihi afsadat alaihi dunyahu wa akhiratuh. Orang datang ke Ibnu Qayyim, ya Imam, ya Syekh, ada sebuah pertanyaan. Apa kata ulama? Kata beliau, ya, tentang orang yang sedang diuji dengan sebuah penyakit. Penyakit apa? Ternyata penyakitnya adalah al-ishqul haram. Apa artinya al-ishqu? Kerinduan
tapi kerinduan terhadap sesuatu yang apa? Yang haram. Entah itu kerinduan untuk maksiat, entah itu kerinduan berhubungan ya dengan hubungan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kerinduan ini membuat dirinya semakin khawatir, mengganggu pikirannya. Siapa yang pernah merasakan itu? Kerinduan yang begitu besar ya, sehingga membuat dia kepikiran, nggak bisa tidur, nggak bisa makan ya. Kebayang nggak antum lagi kangen sama orang tua antum, mau minjem handphone nggak boleh, iya kan? Kalaupun boleh nggak ada pulsanya, gitu kan? Yang sebenarnya kangennya bukan kangen orang tua, kangen transferannya, gitu kan? Bener apa enggak? Nggak bener ya? Baik, dia datang, orang ini karena saking ya terganggu dengan kerinduan dalam hati, datang ke Ibnu Qayyim. Ya, ada orang yang sedang diuji, dan kalau ujian itu berlanjut istamarrat, katanya akan merusak dunia dan akhiratnya. Kenapa? Karena begitu besar rindunya, kangennya, kadang sampai nggak bisa makan, nggak bisa minum, ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Saking rindunya. Wa qad ijtahada fi daf'iha an nafsiyya bi kulli tariq. Dia sudah berusaha untuk mencegah, menghindar, tapi belum hilang-hilang itu. Ya. Fama tazdadu illa tawakkudan wa syiddah. Tapi semakin hari, kata beliau, bukan semakin hilang tapi semakin apa? Besar, semakin besar kerinduan itu. Famal hilatu fi daf'iha wa mattariqu ila kasmiha. Kata beliau, yang gimana caranya mengobati penyakit ini? Ya, sehingga apa? Sehingga hilang, bisa normal kembali beribadah, normal kembali makan, minum, dan seterusnya. Paham? Intinya orang ini sedang diderita penyakit apa? Kerinduan, tapi kerinduan kepada yang haram. Makanya ya kitabnya namanya Ad-Da wad Dawa. Penyakitnya secara khusus pertanyaan ini tentang penyakit kerinduan yang haram. Maka Imam Ibnu Qayyim akan menjelaskan obatnya panjang lebar. Farahimallahu, dijawab ya. Farahimallahu man a'ana mubtala. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Aftuna ma'jurin ya Syekh. Berikanlah kami fatwa. Berikanlah kami apa? Ilmu, jawaban untuk bisa menghilangkan penyakit tersebut. Fa ajaba Syekhul Imamul Alim, Syekhul Islam, Muftil Firaq, Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub, Imamul Madrasatil Jauziyah Bidimashqal Mahrusah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ini semua pujian kepada Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi setelah bapaknya ya yang penjaga atau pengurus atau mudir sekolah tersebut wafat, dilanjutkan oleh Ibnu Qayyim anaknya. Alhamdulillah, disinilah mulai Ibnu Qayyim mulai memberikan jawaban atas pertanyaan ya. Apalagi zaman sekarang ya, penyakit seperti ini banyak melanda. Sahih walala ya, banyak melanda anak-anak muda, ya kan? Ya, bagus istighfar, cuma istighfarnya nggak usah keras-keras ya. Melanda banyak anak muda di tengah zaman di mana ya informasi berjalan, informasi masuk begitu derasnya sehingga nggak bisa memfilter mana yang harus diambil, mana yang harus ditolak, sehingga terbuka itu yang di belakang. Yang di belakang kalau mau gantian ngomong boleh di sini, anak dengerin. Ya, kalau mau anak yang ngomong, antum dengerin. Kalau antum ngomong boleh di sini, anak dengerin aja gitu. Paham ya? Baik. Ya, sehingga jawaban dari Ibnu Qayyim ini sangat relate. Apa itu relate?
Ya, sangat berhubungan dengan kehidupan kita semua di zaman sekarang. Ya, sangat berhubungan dengan kehidupan kita semua, antum semuanya yang hidup di zaman ini. Maka dijawab oleh beliau, alhamdulillah sabata fi sahihil Bukhari min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa. Karena orang ini menanyakan obat sebuah penyakit, maka Ibnu Qayyim gak langsung ngasih tahu obatnya, tapi beliau membangun keyakinan dulu sedikit demi sedikit. Beliau memberi ilmu dulu kepada yang tanya tadi. Apa kata beliau? Ibnu Qayyim menyebutkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu da'an, tidaklah Allah itu menurunkan sebuah penyakit illa anzala lahu syifa, kecuali pasti ada apa? Obatnya. Semua penyakit pasti ada obatnya. Di hadis yang lain beliau menyebutkan, wa fi sahihi Muslim min hadits Jabir bin Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli da'in dawa fa idza usiba dawa'u da' bari'a biidznillah. Setiap penyakit pasti ada apa? Obatnya. Kalau obat itu sudah kena penyakit maka akan sembuh biidznillah ta'ala. Hadis ini mengajarkan kepada kita juga bahwa yang menyembuhkan sebuah penyakit adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, bukan obat. Jadi ketika kita sakit, yang pertama kita lakukan apa? Adalah kita meminta, berdoa, meruqyah diri kita sendiri dengan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin bahwa penyakit itu siapa yang kasih? Allah. Dan yang menyembuhkan itu siapa? Allah. Sehingga yang pertama kita lakukan, ya syabab wa ya jama'atul khair, yang pertama kita lakukan adalah kita memohon dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita disembuhkan. Meskipun penyakitnya cuma pusing, cuma panu, gatel-gatel, apalagi penyakit-penyakit yang dianggap remeh, ya, pusing. Jangan cuma datang ke klinik minta surat tidur biar nggak sekolah. Berdoa kita sama Allah, ya, berdoa kita sama Allah, bukan malah seneng, yes sakit nggak sekolah, gitu kan. Berdoa kita kepada Allah baru sambil kita mencari obat-obatan yang berhubungan dengan penyakit. Tapi sebagian orang cari bukan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan berobat ke ahli pengobatan dan penyakit, malah datangnya kemana? Ke dukun, ke tukang sihir, ya, tumbal dan segala macam. Ini sebuah kesesatan yang sangat besar. Kena musibah bukannya dia berlindung kepada Allah, malah dia beli hewan dikorbankan, ditumbalkan, katanya biar apa? Biar sembuh penyakitnya. Ya, bukannya dia minta sama Allah, malah dia datang ke tempat-tempat keramat minta. Tentu. Maka dari sini kata Ibnu Qayyim menyebut sebuah hadis, fa in usiba dawa'u bari'a biidznillah. Obat itu akan membuat sembuh dengan izin siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mau semahal apapun obatnya, secanggih apapun obatnya, kalau Allah belum berkehendak menyembuhkan, kita nggak akan bisa apa? Sembuh.
Makanya kalau ada orang bilang dokter fulan pasti sembuh, nggak boleh. Berobat ke rumah sakit ini, naam, mereka dokter punya ilmu tentang penyakit. Kalau dokter yang bertauhid, dia akan bilang bahwa bisa menyembuhkan, tapi mereka hanya sebagai apa? Wasilah untuk kita. Obat harus punya keyakinan yang sama. Bahkan ruqyah, pengobatan syar'i itu juga tidak bisa apa? Menyembuhkan. Maka jangan juga apa? Panas. Ruqyah aja pasti sembuh, tidak. Kita nggak boleh meyakini ruqyah yang menyembuhkan. Betul, ruqyah itu diajar sama Rasulullah SAW. Ruqyah diperintahkan, disunnahkan, tapi bisa menyembuhkan. Kita berdoa meruqyah, yakinlah bahwa yang menyembuhkan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa fi musnadil Imam Ahmad min hadits Usama ibn Syuraik Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaan jahilahu man jahilahu. Sesungguhnya kata mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu tidak menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan juga obatnya. Ya, ditekankan lagi oleh beliau. Alimahu man alimahu, yang tahu dia akan tahu, yang jahil nggak tahu maka nggak akan tahu. Jadi ketika ada penyakit baru belum ada obatnya bukan berarti belum ada. Mungkin belum apa? Belum apa? Belum ketemu obatnya. Belum ketemu obatnya. Wadah walala. Faham semuanya? Nah, ya. Kemudian beliau juga menyebutkan hadis Rasulullah, innallaha lam yad'u da'an illa wada'a lahu shifaan aw dawaan illa da'an wahidan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah turunkan juga obatnya. Kecuali satu penyakit yang enggak ada obatnya. Penyakit apa? Penyakit kematian dan al-haram, penyakit ketuaan. Enggak ada obat yang membuat orang menjadi semakin muda. Ya, hadis hasanun sahih. Naam. Waktunya azan, sahih wala tafadhol. Kita lanjut lagi atau gimana? Ba'da azan. Lanjut sebentar ya sambil menunggu qomat. Naam, tafadhol. Siapa yang azan silakan.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ayuhas syabab, ya, kita lanjut sedikit ya. Di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, ya, semua penyakit pasti ada obatnya kecuali satu, yaitu penyakit tua dan mati. Wa hadza ya'ummu adwa al-qalbi war-ruhi wal-badani wa adwiyataha. Mencakup semua penyakit, baik itu penyakit badan atau penyakit apa? Fisik atau penyakit apa? Mental. Sakit jiwa. Ya, sakit jiwa itu bukan selalu gila ya. Sakit jiwa itu kan berarti apa? Gila. Sakit mental, mental health, kurang sehat. Ya, yang sekarang banyak orang yang kurang sehat jiwanya katanya. Kita berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari penyakit, baik itu penyakit fisik ataupun penyakit apa? Mental. Ya, coba fokus lagi, fokus ya. Fokus lagi ya. Paham ya? Sebentar, kita nggak lama. Satu contoh ya, waqad ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jahlada. Nabi menyebutkan bahwa jahil, mana jahil? Kebodohan adalah sebuah penyakit. Dan obatnya apa? Su'alul ulama, kata beliau, bertanya kepada para ahli ilmu. Contoh disebutkan Farawa Abu Dawud fi sunanihi min hadits Jabir bin Abdullah qala. Hadits Jabir bin Abdullah, kata beliau, menceritakan kita pernah safar, pergi ke sebuah safar, ya, perjalanan. Fa asaba rajulan minna hajar. Di antara kita, di antara rombongan beliau, kata Jabir bin Abdullah, ada yang kena batu sehingga luka di kepalanya. Luka di apa? Kepalanya. Ketika orang ini tidur malam, dia istirahat, bangun pagi, ihtalama. Summa ihtalama. Ma mana ihtalama? Mimpi basah, mimpi junub. Tahu mimpi junub? Tahu semua laki-laki. Tadi orang ini kondisinya apa? Ada apa? Luka di kepalanya. Lalu mimpi basah. Orang ini tanya kepada rombongannya, qala hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Ada enggak nih rukhsah, keringanan agar aku bisa apa? Tayammum. Karena tadi ada apa? Luka di kepalanya. Dijawab oleh teman-temannya tadi, qalu ma najidu laka rukhsah wa anta taqdiru 'alal, mengada keringanan, kamu masih bisa pakai air, katanya. Lalu dia ikutin. Teman-temannya bilang nggak ada rukhsah, nggak ada keringanan, kau mandi pakai air, ya kan? Mandi subuh-subuh pakai air di sini. Habis junub dingin apa enggak? Dingin, ya kan? Jam 7 aja masih dingin, ya enggak? Apalagi subuh-subuh. Dia lakukan, faghtasala, dia mandi dalam keadaan dingin. Apa yang terjadi? Famat, mati dia, meninggal. Ya. Falamma qadimna ala Rasulillah, balik dari safar, cerita ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala kada wa kada wa kada. Dijawab oleh Rasulullah apa? Apakah jawaban orang yang bilang nggak ada rukhsah jawaban bagus? La. Apa kata Rasulullah? Qataluhu qatalahumullah. Mereka yang jawab itu telah membunuh saudaranya dan Allah pun akan memerangi mereka. Kata beliau apa? Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa mereka nggak tanya kalau nggak tahu? Artinya apa, syabab? Jangan pernah kita sok tahu kalau kita apa? Nggak tahu. Ya, terutama dalam urusan yang berbahaya. Ya, pusing nih dikit, obatnya apa? Coba minum sunlight kayaknya.
Ntar penyakitnya hilang, bersih otaknya gitu kali. Penyakitnya hilang, nyawa juga hilang gitu kan. Ala sa'alu, kata kenapa nggak tanya? Fa inna ma shifa'ul su'al. Sungguh obat dari kebodohan adalah apa? Bertanya. Makanya kalau belajar nggak tahu, jangan malu untuk bertanya. Jangan malu untuk apa? Tanya. Daripada menyebabkan orang mati, lebih baik apa? Tanya. Inna makana yakfihi an yatayammam. Kata Rasul, itu orang seharusnya cukup dia tayammum aja. Tapi dijawab sama segerombolan orang tadi, nggak boleh tayammum. Padahal ada rukhsah, ada keringannya, itu ada luka, ada penyakit. Ya. Au yasibu ala jarai khirqatan. Atau yang luka itu kata Rasulullah pakai kain basah diusap-usap aja, nggak harus disiram semua di kepalanya. Ya, jangan nanti diikutin luka kepala mandi aja ente, gitu kan, jangan. Ya, cukup ditempelin pakai kain basah, yang luka sisanya baru pakai apa? Air. Jadi kata Rasulullah SAW kepada orang yang tadi asal menjeplak, kalau kata ya anak zaman sekarang gitu kan, ini orang bukannya tanya malah jawab sembarangan, akhirnya apa? Mati itu saudaranya. Paham ya? Ya. Fa akhbaro, selesai ceritanya hadis Rasulullah, kata Ibnu Qayyim, fa akhbaro annal jahla da'an wa anna shifa'ahu su'al. Maka satu penyakit yang beliau sebutkan di awal buku ini adalah penyakit apa? Penyakit apa? Al-jahlu, kejahilan. Dan obatnya apa? As-su'al. Obatnya apa? Tanya. Maka jangan malu bertanya. Kalau nggak tahu tanya, kecuali nanya jawaban pas ujian, itu baru nggak boleh. Selain ujian mau tanya apapun jelas tidak ada masalah. Faham semuanya? Ya. Siapa yang mau hadiah? Nah, coba di sini. Antum tadi pertama kali angkat, mau nggak? Nggak mau beneran? Oh, coba antum. Berdiri di sini. Ya. Buku apa yang kita pelajari? Ad-dawa, mumtaz. Ya. Ya, insyaallah, merhatiin. Bayangin, lihat tuh. Dia nggak bawa buku, tapi nulis di tangannya. Insyaallah. Ntar pindahin ke buku ya, biar nggak hilang. Iya kan? Baik, barakallahu fikum jami'an. Jangan lupa sekali lagi, setiap antum hadir kajian, siapapun yang isi kajiannya, bawa apa? Buku. Ntar kalau nggak ada yang bawa buku, berdiri. Nggak bawa buku semua, berdiri semua nggak apa-apa. Anda sendiri yang duduk. Setuju ya? Ya. Baik, kita akhiri perjumpaan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama-sama bermanfaat untuk kita semuanya, ya, bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis, ya. Yang nggak batal nggak usah keluar. Yang nggak batal nggak usah keluar, langsung sholat. Yang batal baru keluar. Ya, paham ya? Jadi nggak usah ngegrombol di depan-depan itu lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.